Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Rohmawati, NIM 066 dari kelas akuntansi A pagi, ingin mempresentasikan tugas praktikum aplikasi keuangan Zahir. Adapun pokok pembahasan yang akan saya jelaskan, yang pertama adalah kurikulum vitae, dan yang kedua adalah ringkasan pengelolaan akuntansi, dan yang terakhir adalah profil dari perusahaan. Yang pertama, kurikulum vitae saya. Saya adalah Eka Rohmawati, nama panggilan Eka. Saya berumur 21 tahun, lahir di Gresik, tanggal 6 Juni 2000. Saya memiliki pengalaman kerja yang bagus dan profesional. Saya juga memiliki kemampuan komunikasi yang baik dan memiliki intelektual bahasa Inggris yang sangat bagus. Pengalaman kerja saya yang ada dua. Yang pertama, staf sekretaris di PT Petrokimia Gresik, dan yang kedua, asistensi pelaporan SPT tahunan dengan e-filing. Adapun visi dan misi saya. Visi saya adalah menjadi lulusan yang berakhlak mulia sesuai dengan agama Islam dalam bermuamalah yang bermanfaat bagi diri sendiri, masyarakat, bangsa, dan juga berjiwa entrepreneur. Adapun misi saya yaitu yang pertama, mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaannya di bidang kalian. Yang kedua, mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja dan melakukan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan. Yang ketiga, mampu melakukan penyelesaian masalah dan menghadapi perkembangan teknologi informasi. Yang keempat, mampu menguasai konsep etika bisnis dan berwirausaha yang mendalam dan penerapannya di lapangan kerja. Dan yang terakhir adalah mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan analisis informasi. Kemudian yaitu tambahan ringkasan atau ulasan pengelolaan transaksi selama 1 bulan. Dalam pengelolaan keuangan yang telah dilakukan oleh PT Keluarga Generasi A atau Gen A sudah bagus, karena dapat kita lihat dari transaksinya semua sudah dibukukan dengan baik dan disertai dengan bukti transaksi, sehingga begitu mudah untuk dipertanggungjawabkan. Pada kebahagiaan PT Keluarga Generasi A berasal dari penyetoran modal para pemegang saham sebesar 5 juta dan realisasi hutang sebesar 200 juta dari jumlah keseluruhannya yaitu 205 juta tersebut didapatlah saldo akhir dari kas yang dimiliki oleh PT Keluarga Generasi A sebesar 68.680 juta yang telah dikurangi oleh biaya-biaya untuk operasional maupun pengeluaran luar usaha. Transaksi pemasukan PT Keluarga Generasi A berasal dari transaksi penyetoran modal yang didapat dari beberapa pemegang saham, realisasi pencairan hutang dari BNI Cabang Gresik, dan ada beberapa pendapatan jasa yang telah dilakukan oleh tim Gen A sendiri. Selanjutnya, transaksi pengeluaran yang telah dilakukan oleh PT Generasi A berasal dari transaksi seperti pembuatan stempel, company profil, cetak undangan, dan dokumen lainnya, dan ada juga biaya antrian dalam perjanjian kerjasama, biaya lain atas penyediaan jasa, membayar zakat, biaya legalitas, sertifikat pelatihan, pembelian souvenir, dan lain-lain. Ada juga pembuatan sistem akuntansi dan membayar biaya telekomunikasi dan internet kepada seluruh tim Gen A. Kemudian yaitu saya akan menjelaskan tentang profil perusahaan Gen A. Profil perusahaan Gen A adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa pendidikan dan pelatihan. Dalam bidang pendidikan dan pelatihan yang telah ditekuni adalah
rumpun ekonomi dan bisnis. Generasi Gen A mendedikasikan seluruh keahlian dan pengalaman yang dimiliki dalam sebuah diskusi, seperti workshop dan seminar-seminar serta berbagai pelatihan. Selain itu, generasi Gen A juga bergerak di bidang jasa konsultan manajemen, akuntansi, dan perpajakan. Gen A merupakan perusahaan di Indonesia yang dibangun dengan formasi 100% SDM milenial. Namun, syarat pengalaman dan integritas optimisme generasi Gen A adalah spirit muda yang penuh akan ide, inovasi, dan kreativitas yang fresh dan visioner. Gen A yakin dapat memberikan value yang tinggi kepada customer. Berikut adalah laporan laba rugi dari PT Generasi A. Laporan laba rugi adalah salah satu laporan keuangan perusahaan dalam periode akuntansi tertentu yang berisikan pendapatan serta beban perusahaan. Kemudian, pada laporan Generasi A mempunyai laba atau rugi bersih sebesar 33.452.917. Kemudian selanjutnya yaitu laporan perubahan ekuitas pada PT Keluarga Generasi A. Dalam laporan perubahan ekuitas menggambarkan peningkatan atau penurunan aktiva bersih atau kekayaan selama periode tersebut. Kemudian saldo akhir dari laporan perubahan ekuitas sebesar 38.452.917. Dan pada laporan neraca PT Keluarga Generasi A berisikan kondisi keuangan perusahaan pada periode tertentu. Adapun aktiva, ekuitas atau kewajiban dalam laporan tersebut yaitu sebesar 403.760 juta. Kemudian laporan selanjutnya yaitu laporan arus kas pada PT Keluarga Generasi A adalah perincian yang menunjukkan jumlah